Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullah, Bu Iin. Bu, maaf Mbak, saya mau minta bantuan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin mencari solusi, tetapi kok masih buntu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Iya Bu Iin, silahkan. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Di kelas saya itu ada siswa yang jarang masuk sekolah, Bu, dengan berbagai alasan. Terus yang sudah Bu Iin lakukan terhadap siswa itu apa selama ini? Saya sudah memanggil anak itu dan mencoba melaksanakan sekitar restitusi dulu terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi awalnya anak tersebut itu terlihat mulai rajin ke sekolah. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, Bu. Jadi siswa tersebut kembali lagi jarang masuk sekolah, Bu. Setelah dilakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari anak itu sering tidak masuk sekolah, Bu? Itu, Bu. Siswa tersebut itu belum mengatakan langsung kepada saya itu untuk alasannya mengapa dia tidak masuk sekolah. Namun saya punya informasi bahwa siswa tersebut itu jarang masuk sekolah karena kurang memiliki teman di sekolah, di kelas, terutama di kelas yang siswa itu masih kurang bisa bersosialisasi dengan teman yang lain. Oh, terus selama ini sudah berapa kali Bu Iin melakukan segitiga restitusi terhadap siswa itu? Ya karena saya baru tahu tentang sedikit dari institusi, saya hanya melakukannya satu kali. Iya, iya, iya. Kira-kira menurut Bu Iin, situasi ideal apa yang Bu Iin inginkan dari siswa tersebut? Saya inginkan dari siswa tersebut itu siswa saya itu bisa masuk sekolah, jadi rajin ke sekolah dengan teman-teman yang lainnya. Teman-teman di kelas itu mengajar dia dengan baik sehingga dia tidak merasa diajarkan oleh teman-temannya. Iya, baik Bu Iin. Sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apa yang penting harus Ibu Iin lakukan terhadap siswa itu? Nah, saya belum melibatkan orang tua dan guru lain ya Bu dalam melakukan segitiga restitusi itu. Saya juga belum melibatkan guru BK yang bisa menjadi konselor masalah murid tersebut. Saya berpikir sebaiknya saya juga harus melibatkan murid-murid lain di kelas untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Ide bagus Bu Iin, saya setuju dengan Bu Iin. Terus menurut Bu Iin, kira-kira apakah hal itu sudah cukup baik apa belum menurut Bu Iin? Ya, saya rasa hal itu sudah baik, sudah tepat, dan sangat mudah dilaksanakan di kelas itu untuk anak tersebut. Oke, berarti sudah punya ini. Kapan kira-kira Bu Iin melakukan segitiga restitusi selanjutnya? Ya, saya rasa secepatnya Bu supaya murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti teman-teman di kelas serta dia itu segera bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-teman di kelasnya. Iya, iya. Terus dengan guru lain, guru BK, orang tua sama teman-temannya gimana Bu Iin? Apa yang akan Bu Iin lakukan? Ya, untuk rencana kedepannya saya akan mencari waktu Bu untuk bertemu dengan mereka dan membicarakan masalah ini Bu. Saya akan meminta bantuan mereka untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Iya, baik Bu Iin. Ayo kita sama-sama melakukan segitiga restitusi ya, melibatkan orang tua, terus guru-guru yang lain, terus guru BK untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Kita juga harus mengkondisikan teman-temannya sekelas ya, biar bisa memberikan dukungan kepada siswa itu. Iya Bu.
Terima kasih banyak Bu Atika untuk waktunya. Maaf mengganggu panjenengan. Dan terima kasih. Semoga saran dari panjenengan bisa membantu saya ke depannya. Iya, sama-sama Bu Iin. Semoga berhasil ya segitiga restitusi selanjutnya. Semoga siswanya segera bisa masuk kembali, bahagia di kelas. Terima kasih Bu Terima Iin. kasih. Sama-sama. Bu Atika. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Atika. Oh ya Bu Atika, kemarin panjenengan bilang kan ada hal yang panjenengan mau diskusikan ke saya ya. Apa nih Bu? Iya Bu. Ini anak-anak sudah pulang kan Bu ya? Pekerjaan saya sudah selesai juga. Iya. Iya Bu, jadi kan kita bisa ngobrol sekarang ya Bu. Iya. Terima kasih waktunya lo Bu Iin. Ibu Iin nggak sibuk kan ya? Enggak Bu, santai ngawur enggak salah. Oke. Ini loh Bu In, kemarin itu saya kan disupervisi sama pengawas saat mengajar. Sepertinya ada yang salah dengan proses itu. Oh begitu ya Bu ya. Itu masalah panjenengan itu berkaitan dengan masalah apa ya Bu? Iya, ini kemarin saya itu tidak nyaman. Hati saya itu tidak nyaman. Pengen ngobrol dengan Bu In. Saya berharap setelah kita ngobrol itu saya dapat solusi dan masukan biar saya tenang gitu. Ya permasalahannya apa tuh Bu? Iya, kemarin itu loh Bu, saya disupervisi sama Pak Uluk. Waktu itu kan Pak Uluk tahu ketika saya mengajar, saya nggak pakai buku teks, tapi saya menggunakan media yang lain. Nah, itu yang jadi masalah Bu. Beliau itu inginnya guru itu mengajar harus menggunakan buku teks. Iya. Saya boleh tahu waktu itu Bu Atika menggunakan media apa tuh? Saya itu menggunakan PPT Bu saat mengajar pakai slide, tapi saya kan tetap mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks kalau sudah ada PPT? Itu Bu Atika sudah menjelaskan ke pengawasnya kalau Bu Atika itu sudah mengacu ke kurikulum, jadi sudah. Iya, sudah saya jelaskan, tapi kayaknya beliau itu tersinggung dengan alasan saya dan tidak menerima penjelasan saya. Saya itu jadi bingung. Beliau ekspresinya langsung berubah begitu. Saya kan jadi tidak enak, Bu. Menurut Ibu, apa saya salah? Kalau menurut saya Bu Atika tidak salah Bu. PPT kan juga rangkuman dari materi buku-buku teks itu, tapi mungkin pemahaman dari pengawas atau Pak Ulus itu tadi tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita Bu, sehingga menurut beliau media dan bahan ajar yang kita pakai buku teks itu tetap menjadi acuan. Mungkin ya seperti itu pemikiran pengawas. Begitu ya, Bu ya. Hmm. Terus kira-kira solusi apa yang dengan sekarang pikirkan Bu? Iya, Bu. Ini kan cepat atau lambat saya juga akan pasti dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi saya harus siapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan saya tadi, Bu. Iya, benar Bu ya. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan panjenengan dalam hal ini Bu, agar beliaunya itu tidak menerima laporan dari satu pihak saja. Misalnya pengawas sudah laporan itu ya, jadi tidak menerima laporan dari pengawas saja. Iya, maksud saya juga begitu, Bu. Terus apakah Bu Atika sudah punya gambaran Bu atau solusi lain selain sekiranya alasan yang panjenengan utarakan itu ditolak Bu oleh kepala sekolah? Iya, bagaimana ya Bu ya?
apakah saya itu harus minta maaf pada Pak Pengawas dan membuat perangkat mengajar sesuai dengan yang beliau inginkan? Gimana, Nah, Bu? nah ya itu maksud saya itu begitu Bu. Bu Atika harus punya solusi atau alternatif lain untuk mengantisipasi kalau alasan panjenengan yang pertama tadi Bu tidak diterima dan malah nantinya bisa memperuncing masalah panjenengan. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut membebani pikiran saya. Iya pusing ya Bu ya. Nah Banget. kalau gitu ya Bu ya, sekarang coba deh Bu kita susun komitmen ya Bu. Kira-kira kapan Bu Atika akan menghadap ke kepala sekolah? Saya menunggu dipanggil kepala sekolah saja ya, Bu. Kapan ya kira-kira dipanggilnya? Atau saya langsung menghadap kepala sekolah aja, Bu, tanpa dipanggil lebih dulu? Loh, ya kalau bisa ya jangan tuh Bu. Bu Atika katanya kan tidak mau masalah ini semakin berlarut-larut kan. Nah Mhm. berarti seharusnya panjenengan segera selesaikan masalah ini Bu. Iya, iya. Baik, Bu. Nanti kalau kepala sekolah tidak menerima alasan saya dan menilai apa yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya memang harus minta maaf dan mengubah gaya mengajar saya. Karena jika kepala sekolah menganggap ini suatu kesalahan, saya harus bisa memperbaiki diri. Betul sekali Bu. Ya terkadang apa yang menurut kita benar itu belum tentu kan menurut orang lain benar Bu nggih. Bu Atika itu kan bijaksana sekali. Saya sudah lama berteman dengan Oh, ya Allah. Jadi kapan Bu Atika mungkin kira-kira bisa menghadap ke kepala sekolahnya? insya Allah besok lah secepatnya lah. Besok setelah mengajar saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Leres Bu, sebaiknya memang demikian biar masalahnya cepat selesai nggih Bu. Saya doakan semoga masalah panjenengan bisa terselesaikan dengan baik Bu. Semangat Bu Atika. Iya, terima kasih Bu Iin sarannya ya, Bu. Sama-sama Bu Atika, semoga lancar ya Bu dan terus selesaikan masalah panjenengan. Amin. Terima kasih banyak Bu Iin. Kalau begitu saya permisi dulu nggih. Assalamualaikum. Hati-hati Bu. Iya.